Salam dalam kasih Tuhan. Kembali menjumpai sahabat Rehat di mana saja berada di hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Mari dari dalam kehidupan ini kita terus menyatakan dan mempersaksikan bahwa tiada hal yang lebih indah dari dalam kehidupan ini selain memuji dan mengagungkan Allah kita yang tiada henti-hentinya menjaga dan memelihara kehidupan sampai hari ini, bahkan memberikan berkat yang terbaik. Di hari ini firman Tuhan kembali menyapa kita bersama-sama. Mari teduhkan hati kita berdoa. Allah Bapa di sorga, sendengkanlah telingamu atas doa dan harapan kami kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan kembali disampaikan di hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Firman Tuhan ini menjadi berita sukacita bagi siapa saja yang mendengar, dalam suasana, dalam kondisi apapun juga. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab Yeremia 3 ayat 6 sampai 13. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena sinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Akuilah pelanggaranmu menjadi tema rehat di hari ini. Sering kita mendengar ungkapan dalam bahasa Toraja, Baturakatang Malilu. Artinya apa? Setiap orang, siapapun dia, pasti pernah keliru dan membuat kesalahan.
Namun persoalan bahwa sering ungkapan ini dijadikan alasan untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Atau paling tidak orang lain akan maklum atas kesalahan yang dilakukan. Sahabat Rehat, bacaan hari ini berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan Yehuda yang sungguh-sungguh telah menyimpang dari jalan Tuhan. Penyimpangan yang mereka lakukan dilakukan secara bersama sebagai satu bangsa. Dan karena bejatnya perbuatan mereka sehingga mereka disebut seperti perempuan yang murtad dan sundal dan mencemarkan negerinya dengan menyembah batu dan kayu. Ayat 9. Dalam situasi inilah Yeremia diutus untuk menyampaikan seruan pertobatan agar mereka berbalik dari kesalahan mereka dan kembali menjadi umat Allah. Allah menghukum setiap pelanggaran, namun Ia juga tetap penuh kasih. Di Mazmur 139, di sana dikatakan tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ia terus menyerukan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggaran di hadapan Allah. Sahabat Rehat, perlu disadari bahwa hidup ini betapa seringnya menyimpang dari kehendaknya. Dalam sehari saja berapa kali kita menyimpang bahkan mendukacitakan hati Allah. Namun oleh karena kasih-Nya Dia terus menyerukan agar kita bertobat, kita sadar diri. Dan dengan bersungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan menerima dan mengampuni kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa memang kita manusia lemah, syarat dengan dosa, kesalahan, keterbatasan. Tetapi Allah yang penuh kasih akan menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan firman di hari ini, kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan disukacitakan di dalam mengiring Engkau. Betapa terbatasnya kami karena dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Biarlah kami terus mencari dan menemukan kasih dan kesetiaan Allah di tengah kehidupan ini. Bapa, di hari ini kasihi setiap anak-anak-Mu untuk mengangkat tugas kerja dan tanggung jawab masing-masing. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami diberkati. Bergumul, Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Yang lemah karena sakit penyakit, dengan kuat kuasa dari Allah mereka boleh diteguhkan dan dipulihkan. Bahkan dalam duka cita, Engkau Allah sumber penghiburan. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini, suara Tuhan sajalah yang terdengar untuk menuntun dan memampukan kami bahwa dari dalam silih bergantinya suasana kehidupan, tetapi kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Ampuni segala dosa keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, akuilah pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, kehidupan kamu semakin diberkati. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.